lebih baik pakai rumus yang ini. Pokoknya kalau ini cuman dia dijatuhkannya dari berapa meter, kan 2. Terus dikali sama, ini kan pasti ngasih tahu perbandingannya kan kalau setiap soal seperti ini. Tinggal dikali sama jumlah perbandingannya, berarti 7. Dibagi sama selisih. Jadi 4 dikurang 3, 1. Gitu. Ini rumus cepatnya ya, 14. Jadi tanpa menghitung yang deret naik sama deret turunnya, kita bisa langsung tahu jarak panjang lintasan dari pertama kali dijatuhkan sampai berhenti itu adalah 14. Nah sekarang tinggal menghitung pas dia dari 1 sampai 2, maksudnya dari sebelum 3 ya. Jarak yang dia tempuh dari sebelum ke 3. Berarti kan nih 2 ditambah 3/2 ditambah 3/2 ditambah 9/4 ditambah 9/8 ditambah 9/8. Nah, ini 3/2 ditambah 3/2 itu kan 6/2 ya. 6/2 itu jadi 3. Ini nilainya jadi 3. Nanti 3 ditambah 2 itu 5. Sedangkan yang ini 9/8 tambah 9/8 itu jadi 9/4. Nah, 9/4 itu kalau dijadiin pecahan campuran itu adalah 2/1/4. Berarti kalau dijadiin desimal jadinya 2,25. Sama dengan 7,25. Berarti jarak dari pantulan ketiga dan seterusnya sampai dia berhenti itu adalah jarak seluruhnya. Tadi panjang jarak seluruhnya dari jatuh 2 meter dikurang sama jarak yang dari sini sampai sini. Dikurang sama si 7,25. Berarti 14 dikurang 7,25. Hasilnya itu adalah 6,75 meter. Itu. Untuk yang soal ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nomor 75. Ini bisa kemarin jawabnya? Nomor 75. 75 itu, ini kan suatu bank menawarkan promosi khusus untuk nasabah baru pada bulan November untuk setiap uang lebih dari 1 juta pada rekening nasabah, bank akan memberi bunga 6%. Jadi kalau misalnya dia nabungnya lebih dari 1 juta, bank akan memberi bunga 6%. Nah, Rebecca memiliki 1.786.100 di dalam rekeningnya setelah ditambah bunga. Berapa banyak uang yang dimiliki Rebecca di dalam rekening sebelum ditambahkan bunga? Misalkan kita anggap pas sebelum dikasih tabungan awal itu uangnya itu kita anggap namanya 100% ya. 100% itu pas pertama dia nabung itu uangnya ada X. Ini kan belum tahu ya berapa. Terus pas sudah ditambah 6% bunganya, berarti kan 100% ini menjadi 106% karena sudah ditambah 6% ya. Ini uangnya menjadi 1.786.100. Berarti ini perbandingannya nanti senilai namanya, karena semakin besar persentasenya nanti akan semakin besar uangnya. Ini perbandingannya berarti 100/106%-nya nggak usah ditulis karena bisa dicoret sama-sama persen. Itu sama dengan X per 1.786.100. Nanti kalau dikali silang kan berarti 100 apa enggak si 1.786.100-nya dikali saja ke sana ya.
Jadi nanti X sama dengan 100 per 106 yang ini dikali sama 1.786.100. Nanti hasilnya itu adalah yang D ya, yang 1.685.000. Itu. Ini ada yang mau ditanya? Jawabannya yang D. Ini caranya bisa bermacam-macam ya. Tergantung pemahaman kalian mau pakai caranya bagaimana. Cari untungnya dulu juga boleh. Itu. Lalu 76. Ada yang mau di 76 kemarin bisa? Nggak terlalu susah ini ya. Onil membeli 27 kg minyak dengan total harga 351.000. Jadi tadinya dia beli 27 kg minyak dengan harga 351.000. Terus sepertiga minyak tuh berarti sepertiga dikali 27 berarti 9 kg ya. Dijual dengan harga 15.000 berarti dikali 15.000. Lalu sisanya itu kan berarti 27 dikurang 9, berarti 18 ya, masih ada 18 kilo lagi, dijual dengan harga 14.000. Ini kita kalikan, 9 kali 15 itu 135.000, lalu yang 18 dikali 14 itu 252.000. Ditambah, berarti dia dapat hasil penjualannya itu ini 7, 8, 3, 387.000 ya. Artinya dia untung berapa? Untungnya kan berarti selisih nih. Antara hasil penjualan dengan modalnya dia. Dia kan belinya 351, dapat duitnya 387, berarti untungnya berapa? Tinggal dikurang aja. Berarti ini dapatnya 36.000. Nah, persentase untungnya tinggal dikali dengan keuntungan 36.000 dibagi sama modalnya 351.000 dikali 100%. Jadi kalau kalian hitung itu dapatnya yang E 10,26%. Gitu ya. Untuk nomor 76. Bisa ini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, bilang saja ya, chat saja. Atau di mute dulu, bilang nggak bisa ya di mana. Kalau ini 76 nggak ada, kita ke 77 ya. Ini nomor 77. Jika X adalah bilangan yang habis dibagi 4 dan nilainya lebih besar daripada 13 dan lebih kecil dari 17. Ada yang bisa menyebutkan X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan berapa ini? Bilangan yang habis dibagi 4 dan nilainya lebih besar daripada 13 dan lebih kecil daripada 17. Boleh lewat chat, boleh bicara langsung. X-nya berapa? Iya, betul. 16. Lalu kalau Y-nya? Y-nya bisa sebutkan berapa? 15. 15, betul ya. Bilangan antara 11 dan 19 yang habis dibagi 5, berarti 15. Artinya nih X-nya lebih besar daripada Y ya. Karena X-nya 16, Y-nya 15. Berarti yang C. Gampang ya ini. Coba yang ini kalian cari. Nanti jawabnya lewat chat. Apakah jawabannya A, B, C, D, atau E?
36. 36. Ada lagi yang lain? 15. Sama jawabannya? 15. Terus? D. 36. Oke. Kita lihat ya. X dan Y bilangan bulat positif dengan X merupakan faktor dari 10. Faktor dari 10 itu berapa aja? Berarti kan 1 sendiri, terus 2, terus 5, terus 10. Faktor itu artinya angka-angka yang bisa membagi 10 ya. Jadi dia bisa dibagi 1, 2, 5, dan 10 sendiri. Lalu kalau Y itu faktor dari 12. Berarti itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Itu ya. Nah, di antara kedua angka, jadi X sama Y salah satunya harus dari yang X, salah satunya dari yang Y ya. Kalau dikalikan hasilnya harus ada di sini, kecuali yang mana. Saya kayak 1 itu bisa 1 kali 1. 4 itu bisa 2 kali 2, bisa juga 1 kali 4 gitu ya. Pokoknya yang 1 di X, yang 1 di Y. Kalau 15 nih, bisa nih 5 kali 3. Itu bisa ya. Kalau 36, ini kalau 40 bisa ya, 10 kali 4 gitu. Kalau 36, 6-nya cuma ada di sini. 6 misalnya mau 36 kan harus dikali 6 lagi. Sedangkan di X-nya tidak ada 6. Atau misalnya mau dengan 9, 4 dikali 9, 9-nya tidak ada di X. Berarti yang tidak mungkin itu adalah yang D. Betul ya? Terima kasih yang sudah menjawab. Betul atau salah tidak masalah ya, yang penting sudah mencoba. Terus nomor 78. 78 itu urutan yang benar berdasarkan simpangan baku berikut ini dari yang tertinggi ke terendah adalah, kalau simpangan itu prinsipnya, kalau kita tanpa menghitung ya, simpangan itu prinsipnya adalah selisih antara nilai dengan rata-rata. Rata-rata. Nah, kalau datanya itu, kalau simpangannya semakin besar, berarti selisih nilai dengan rata-ratanya itu semakin besar. Artinya itu datanya semakin bervariasi, makin variatif. Artinya ada yang nilainya berbedanya berjauhan gitu. Kalau simpangannya semakin besar. Kalau simpangannya kecil, itu berarti datanya tidak bervariatif, cenderung sama. Itu berarti, atau kalau sama sekali, berarti itu simpangannya 0 malah. Kalau misalnya semua datanya sama, itu artinya simpangan 0. Tidak ada selisih antara nilai dengan rata-rata. Begitu ya. Jadi kalau tanpa menghitung, untuk yang nomor 78 ini, tinggal lihat aja. Yang selisihnya paling kecil, itu akan menjadi simpangan yang paling kecil. Sedangkan yang variasi nilainya besar, itu akan menjadi simpangan paling besar. Jadi kayak ini. Yang pertama itu kan 101, 101, 101 begitu ya. Begini seterusnya. Nah, 101 ini dia tidak ada yang berbeda, sama semua nih 5-5-nya. Berarti ini nanti simpangannya pasti 0. Selisih antara nilai dengan rata-ratanya tidak ada. Berarti dia simpangannya paling kecil. Karena datanya sama semua ya. Sedangkan yang ini 20, 40, 60, 100, 120. Perbedaan nilainya lumayan jauh-jauh ya. Perbedaannya nih dari sini ke sini 20 ke 40, 40 ke 60. Ini angka-angkanya bervariasi, tidak ada yang sama. Kalau dibandingkan dengan yang nomor 3. Yang nomor 3 itu selisihnya cuma sedikit. Jadi min 25 ke min 24 itu cuma ditambah 1, min 24, min 24, lalu ke min 23. Kalau ini ditambah 1, ya ke min 23 juga cuma ditambah 1. Variasinya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Berarti nanti kalau dibandingkan antara 2 sampai 3, itu yang paling besar itu malah yang kedua ya. Karena variasi nilainya paling besar.
Jadi kalau diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah, berarti dari nomor 2 dulu, lalu kemudian nomor 1, lalu kemudian nomor 3. 3 dulu kebalik. Dari terkecil ke terendah. Dari yang tertinggi ya, tertinggi ke yang terendah. Berarti yang paling besar kan nomor 2, lalu nomor 3, lalu yang paling kecil itu nomor 1. Berarti jawaban yang betul adalah yang C. Ini kalau tanpa menghitung ya, hanya lihat variasi nilainya saja, mana yang paling bervariasinya paling besar, mana yang tidak bervariasi sama sekali atau nilainya sama sekali. Sama. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 78? Kalau tidak, coba soal yang ini. Cari hubungan antara modus, median, dan rata-ratanya. Mana yang benar? Kalau sudah, yang mana jawabannya di chat saja ya. Ada yang sudah ketemu? Jawabannya apa? Apakah A, B, C, D, E? Ayo, hubungannya yang benar yang mana? Apakah yang A, B, C, D, E? Ya, sudah ada yang jawab nih. Oke, kita cek ya. Kalau modus, ya, yang masih mau menjawab silahkan ya, sekalian dicek. Kalau modus itu kan yang paling sering muncul ya. Modus itu paling sering muncul berarti 17. Lalu mediannya itu nilai tengah. Ini kan datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mediannya itu berarti data ke-5 dan ke-6, antara 5 sama 6. Berarti mediannya 15 tambah 17 dibagi 2. Ini sama dengan 16. Kalau rata-ratanya, ada yang sudah menghitung jumlahnya berapa nih semuanya? Bisa disebutkan berapa jumlahnya semuanya? 100 berapa? 150. Oke, ya 150 ya. Jumlahnya 150 dibagi 10 betul, jadi 15. Berarti kalau dibandingkan, M itu paling besar ya. M itu paling besar,
kemudian disusul N, kemudian disusul O. Jadi M lebih besar dari N, lebih besar dari O, gitu ya. Ya, kebanyakan betul nih yang D. Sekarang kita ke nomor berikutnya. 79. 9 kemarin bisa mengerjakannya. Suatu pola dibuat dengan menggunting lingkaran. Jadi tadinya ada kain berbentuk lingkaran. Terus digunting lagi tengahnya ya untuk membuat pola yang baru. Sebenarnya polanya sih terserah, lingkarannya terserah di mana saja, tidak ada ketentuan. Misalkan ini namanya lingkaran pertama, ini lingkaran kedua. Berarti ini kan yang mau dicari adalah bagian dari lembaran kain yang tersisa. Jadi yang tersisa itu yang ini ya, yang luar lingkaran kecil tapi di dalam lingkaran yang besar. Gitu ya. Nah, jika jari-jari lembaran kain adalah 9 dan jari-jari guntingan lingkaran adalah 7. Berapa bagiankah dari lembaran kain yang tersisa setelah guntingan lingkaran dibuang dari kain? Berarti sisanya itu, luas sisa, itu sama dengan luas pertama, luas yang besar, lingkaran yang besar dikurang luas yang kecil. Yang pertama itu jari-jarinya 9 ya, 9. Kan kalau lingkaran rumusnya pi r kuadrat, berarti jari-jarinya 9, tinggal masukin 9. Lalu yang di tengahnya itu, yang kecilnya, ini jari-jarinya 7. 9 kuadrat itu 81 pi, sedangkan 7 kuadrat itu 49 pi. Nanti tinggal 81 kurang 49, itu ternyata 32 pi. Gitu. Lalu kalau kita bandingkan luas sisa dengan luas kain sebelumnya, itu sama dengan 32 pi banding 81 pi ya. Artinya luas sisa itu sama dengan, ini kan bisa dicoret, 32/81 dari luas 1. Berarti bagian dari sisa adalah 32/81. Jawabannya yang A ya. Ada pertanyaan untuk yang nomor 79? Ada yang mau ditanyakan ini? Kalau tidak, coba contoh soalnya lagi yang ini. Cari perbandingan luas antara daerah yang diarsir dengan luas perseginya. Kak. Yang? E. Ada lagi yang mau jawab? Benar nggak yang E? Iya. Bisa ya ini. Ini dia walaupun nggak memberikan panjang sisinya, berarti kita boleh nentuin ya. Oke, kebanyakan jawabannya E ya.
Ini walaupun panjang sisinya nggak diketahui, boleh misalnya kita misalin perseginya itu berukuran 2 kali 2 gitu. Biar nanti kalau dibagi 2 kan di sini jadi panjangnya 1, 1, di sini 1, yang ini 1, yang ini 1, yang ini 1 gitu ya. Jadi kita misalkan panjang persegi ini adalah 2 panjangnya. Nah, sekarang luas yang diarsir dulu. Yang untuk yang ini berarti kan persegi. Persegi dengan panjang sisi 1 ya. Berarti luasnya sama dengan 1. Sedangkan yang ini cara mencarinya itu luas segitiga siku-siku ini ya, siku-siku yang besar dikurang sama luas segitiga siku-siku yang kecil. Yang besar itu rumusnya setengah dikali 2 dikali 2 dikurang yang kecil itu setengah dikali 1 dikali 1. Berarti kan ini jadi 2 ya. 2 dikurang yang ini setengah. 2 dikurang setengah itu 3/2 atau 1,5. Berarti luas yang diarsir atau yang gelap itu sama aja 1 ditambah 3/2. Berarti 5/2. Nanti perbandingannya antara luas yang diarsir dengan persegi. Perseginya kan tadi ukurannya 2 kali 2 ya. Berarti ini sama aja 5/2 banding 4. 2 kali 2-nya jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Benar ya, kebanyakan jawabannya yang E. Sekarang ke nomor 80. Bisa ini? Ini agak mudah kalau yang nomor 80 karena dia banyak ya, ngasih tahu sudutnya banyak. Jadi kita bisa dengan mudah mencari X. Misalnya sini dulu. Ini kan 140 dengan pelurusnya. Pelurusnya itu artinya kalau dijumlahkan harus 180. Berarti 140 tambah berapa biar 180? Berarti kan tambah 40. Nah, kalau di sini 40, di sini 60, berarti di sini berapa? Ini kan kalau ditambah segitiga itu jumlahnya harus 180. 60 tambah 40 udah 100, berarti yang ini harus 80. Gitu. Yang ini itu bertolak belakang, artinya besar sudutnya sama. Berarti kalau di sini 80, di sini juga 80. Sama ya. Nah, segitiga yang bawah, di sini 80, di sini 50, di sini X. Jumlahnya harus 180. 80 tambah 50 itu 130 ya, 130. Berarti X-nya harus 50. Biar jumlahnya 180. Bisa ya ini ya. Sekarang coba yang ini. Yang ini belum bisa dulu. Belum di. Terus ternyata kalau yang ini coba cari Y min X-nya. Y min X-nya berapa? Kak, 60. Yang E 60. Ada lagi yang lain?
Yang E, bener nggak yang E? 60. Ketebalan 60. Ini segitiganya, dia nggak ngasih tahu sudut, tapi ngasih tahu kalau segitiganya itu sama sisi ya. Kalau sama sisi itu artinya ketiga sudutnya pasti sama. Nah, kalau sama itu berarti tinggal 180 dibagi 3. Artinya besarnya pasti ini masing-masing 60. 60, 60, 60. Nah, yang ini tuh besar. Ini kan ada X, X, X. Artinya 3X ya. 3X itu sama dengan 60. Karena tadi di sini 60, 60, 60 ya. Berarti X aja itu sama dengan 20. Jadi untuk masing-masing ke sini nih, ini 20, ini juga 20, yang ini juga 20. Gitu. Yang ini 20, 60, kalau dia segitiga nih, segitiga walaupun bentuknya bagaimanapun jumlahnya tetap harus 180 ya. Berarti ini kan jumlahnya udah 80, di sini 100. Di sini 100, di sini 80. 20, 80, berarti ini juga segitiga nih jumlahnya harus 180. 20, 80, di sini juga harus 80. Itu biar jumlahnya 180. Berarti X-nya 20, Y-nya 80. Y min X-nya 80 kurang 20 sama dengan 60. Gitu ya. Ini yang TO sudah habis, sekarang kita ke prediksi TPS lagi ya. Kemarin kalau nggak salah terakhir nomor 61, jadi sekarang nomor 62. Tapi kalau misalkan kakak salah bilang ya, misalnya kemarin 61-nya belum kak gitu, tolong bilang ya. Jadi sekarang dari nomor 62, persiapan 2 UTBK. Yang ini 0,125 ditambah 0,043 ditambah 0,021. Ini dijumlahin dulu nih berapa? Ada yang sudah menghitung nih jumlahnya berapa? Kalau 33 sepertiga persen itu kalau dijadiin pecahan campuran itu 100 per ini ya. Ini dijumlahkan dulu, nanti hasilnya dikali sama 33 sepertiga persen ya. Nah, 33 sepertiga persen itu kan kalau dijadiin pecahan biasa itu 3 dikali 33 berarti 99 ditambah 1. Jadi 100 per 3. Lalu kalau persennya itu 1 per 100. Dikali sama ini ditambah nih. 0,125 ditambah 0,042 ditambah 0,021. Itu hasilnya yang 0,189 ya. Ini dicoret. Nanti tinggal 0,189 dibagi 3. Berarti hasilnya 0,063. Yang C ya. C nomor 62. Lalu kita ke nomor 63 ya. Ini ada yang tahu jawabannya apa? Boleh dijawab dulu. Jawabannya apa? Bukan, Kak. Yang E. Ada lagi yang lain? Sama semua? E juga. Tadi yang jawab E siapa? Fahri ya? Fahri caranya gimana Fahri? Kalau dibagi dia berpola gitu. 136, Oh, 136. kalau dibagi berpola.
Kita lihat ya. Jadi ini memang dibagi dulu, bagi biasa aja. Nanti kita lihat biasanya kalau soal-soal seperti ini dia akan berpola, betul ya, akan berpola. Nah ini kan 3 dibagi 22 kan nggak bisa. Berarti nolnya pinjam ya. Ini jadi 0, ini jadi 30. 30 bagi 22 itu kan kelipatan 22 yang lebih kecil dari 30 itu adalah 22 sendiri. 22 bagi 22 itu 1. Dikurang. Terus ini 8 ya. 8 kan nggak bisa dibagi 22. Tambah lagi 0. Tambah jadi 80. 22 kelipatan 22 yang lebih kecil dari 80 itu berapa? Berarti kan 66. 66 bagi 22 itu 3. Ini dikurang lagi 14. 14 pinjam lagi jadi 140. Kelipatan 22 yang bisa yang lebih kecil dari 140 itu 132. 132 itu dibagi 22 6. Gitu ya. Jadi kurang, pas dikurang kan hasilnya 8 lagi. Jadi balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini pasti nanti kalau kita terusin nih nanti jadi 3. Terus ke 6 lagi, ke 3 lagi, ke 6 lagi dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini yang berbeda itu adalah yang paling depan nih, 1. Ini beda sendiri. Kan kita mau cari digit ke 19. Kalau 1 ini sudah tidak dihitung, artinya ini atau ini sudah dihitung 1 gitu ya. Berarti kita tinggal cari digit ke 18 setelah 1. Nah, kalau dilihat setelah 1 ini yang suku apa yang dideret di apa namanya di angka urutan ganjil nih kayak ke 1, ke 3, ke 5 itu kan angkanya 3 ya. Tapi pas di urutan yang genap kayak 2, 4, 6 itu angkanya 6. Berarti pas urutan ke-18 setelah 1 itu angkanya adalah digitnya adalah 6. Benar ya? Jawabannya yang E. Jadi setelah 1, karena kan ini 19, karena satunya beda sendiri, ini sudah dihitung 1, berarti sisanya tinggal kita cari yang ke 18. 18 tinggal lihat polanya, kalau urutan ganjil dia 3, kalau urutan genap dia 6. Karena 18 urutan genap, jadi angkanya pasti 6. Begitu ya. Ada pertanyaan untuk nomor 63? Kalau tidak, kita ke nomor 64. Jika P bilangan yang menyatakan 0,573% dari 6,54 dan Q bilangan yang menyatakan 6,54% dari 0,579. Gitu ya. Ini kira-kira gimana? Kalau dilihat dari bentuknya sih sama ya. Sama ya. Komanya 6,54, 6,54. Terus ada persen. Terus ada 0,573, desimalnya juga sama. Nggak ada yang beda. Berarti kalau dihitung pasti nanti P sama dengan Q ya. Untuk yang A. Ada yang mau ditanyakan ini nomor 64? Bisa kan tanpa harus menghitung ya. Tinggal dilihat kan ini dikali ini. Lihat aja bentuk desimalnya ini ada 0,53. Walaupun persennya yang satu di 6,5, yang satu enggak ada, yang satu di 0,573 itu tidak masalah karena nanti kan akan dikali. Jadi dia sama ya. P sama dengan I. Kita ke nomor 65. Sepotong kayu beratnya 20 gram. Setelah dikeringkan di panas matahari, beratnya menjadi 12 gram. Berapa persen kandungan air dalam kayu tersebut maksudnya itu. Jadi kandungan air itu sama dengan berat kayu dikurang sama berat setelah dikeringkan. Berarti dikurang 12. Berarti kan 8 gram ya airnya saja. Nah, berarti persentase kandungan airnya itu sama dengan berat airnya dibagi sama berat kayunya,
20, lalu dikali 100%. Nah ini 100 dibagi 20 itu 5 ya. Jadi tinggal 8 kali 5, berapa? 40%. Ada pertanyaan untuk 65? 65 ada pertanyaan atau tidak? Lanjutkan. Oke, kita ke 66 ya. Ini bisa ya. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi air sepertiga bagian. Jika ditambahkan sebanyak 3 liter lagi, bejana tersebut berisi setengah bagian. Berapa literkah kapasitas bejana tersebut? Berarti ini kan ada sebuah bejana berbentuk silinder, tabung gitu ya. Terus tadinya dia sudah ada air sepertiga bagian, segini. Ini udah ada isinya air. Terus ditambahin tuh sama air 3 liter. Airnya jadi naik, jadi setengah bagian. Jadi awalnya sepertiga bagian, terus ditambah 3 liter jadi setengah bagian. Nah, berarti ini berapa nih? Kenaikannya berapa bagian setelah dimasukkan 3 liter air ya? Nah, ini kan bagian ini bisa kita cari pakai setengah dikurang sepertiga ya. Setengah dikurang sepertiga itu disamakan penyebutnya jadi 6, di sini 3, di sini 2. Jadinya 1/6. Berarti air yang ditambahkan adalah 1/6 bagian nih. 1/6 bagian itu 3 liter. 1/6 bagian itu 3 liter. Berarti kalau satu bagian atau satu bejana itu berapa liter? Tuh, tinggal dicari, ini kan 1/6 bagi 1, 1/6 sama dengan 3 per X. Dikali silang, ini berarti X sama dengan 3 kali 6, atau 18 liter. Jadi kapasitas bejananya adalah 18 liter. Untuk nomor 66 ada pertanyaan? Kita ke 67 ya. 67 nih. Jawabannya apa? Sudah dapat jawabannya? Angkanya yang mana? Ini kan diantara bilangan-bilangan berikut yang habis dibagi oleh 6 dan 7 adalah, pertama cek yang bisa dibagi 6 dulu ya. Bisa aja sih langsung dibagi gitu A, B, C, D, E, mana yang bisa dibagi 6, terus cek lagi bisa nggak dibagi sama 7, itu juga bisa. Atau, ada yang jawab A ya, cek ya, benar nggak jawabannya A. Atau kita lihat ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 6. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 6 itu, kalau tanpa menghitung ya, tanpa menghitung itu, ciri-ciri yang habis dibagi 6 itu dia adalah bilangan genap, genap dan habis dibagi 3. Gitu. Nah ini di antara A, B, C, D, E yang genap yang mana? Semuanya Kak genap gitu. Oh berarti tinggal dipilih mana yang habis dibagi 3. Nah, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 itu adalah jumlah digitnya. Jumlah digitnya itu harus kelipatan 3.
Gitu ya. Ciri-ciri kalau suatu bilangan habis dibagi 3, itu jumlahnya adalah kelipatan 3. Misalnya yang ini, jumlah digitnya itu kayak misalnya 252 itu artinya 2 tambah 5 tambah 2. Berapa nih? 9 ya. Kalau yang ini 3 tambah 5 tambah 2. Berapa nih? 10. Yang ini 4 tambah 5 tambah 2. 11. Yang ini 5 tambah 1 tambah 2. 8. Yang ini 6 tambah 2 tambah 2. 10. Berarti di antara jumlah-jumlah digit ini yang bisa dibagi, yang merupakan kelipatan 3 itu hanya yang A. Yang ini tidak. Berarti ini antara yang B, C, D, E pasti tidak bisa dibagi 6. Berarti jawabannya yang A. Gitu ya. Ini tadi hanya untuk mencek apakah dia bisa dibagi 3. Tadi ciri-ciri habis dibagi 3, dia harus bilangan genap dan habis dibagi 3. Genapnya sudah terpenuhi semua, tinggal cari mana yang dibagi 3. Gitu ya. Kalau 7-nya ngikutin aja. Kalau nanti ternyata misalnya yang dibagi 3 ada 2 nih, antara A sama D gitu misalnya. Ya tinggal kalian cek di antara kedua itu mana yang bisa dibagi 7. Paling enggak ngitungnya tidak sebanyak harus mencoba semua ya. Ini kebetulan juga jawabannya sudah langsung satu jawaban. Pas dibagi 6 cuman bisa 252, ya sudah pasti jawabannya yang A. Bisa ini? Saya coba yang ini. Coba kalian cari mana bilangan yang habis dibagi 3 di antara bilangan-bilangan ini. Silakan dijawab ya. C. Sebenarnya C. Benar yang C? Ya. Ini kan harus tadi kan kalau mengecek apakah suatu bilangan bisa dibagi 3 atau tidak, kan lihat jumlah digitnya ya. Kayak ini, 8, 8, 8, 8, 8. 8-nya berarti ditambahkan sampai 4 kali. Ini kan kalau di perkalian berarti 4 kali 8. Nggak ada yang merupakan kelipatan 3 nih. Berarti pasti dia nggak bisa. Kalau yang B, ini 8-nya ada 5 kali. Berarti nanti pasti ngitungnya 5 kali 8. Yang ini 6. 6 kali 8. Yang ini 7 kali 8. Yang ini 8 kali 8. Nah, di antara A, B, C, D, E ini yang bisa dibagi sama 6 cuman yang kelipatan 3 tuh yang ini nih, yang hanya bisa dibagi 3, yang kelipatan 3. Karena 6-nya bisa dibagi 3 ya. Kalau 4, 5, 7, 8-nya nggak bisa. 8-nya sendiri juga nggak bisa. Tapi jumlah dari digitnya itu harus merupakan kelipatan 3, berarti yang 6 ini. Nih, nanti kalau kalian cek pakai kalkulator, coba cek apakah dia habis dibagi benar habis dibagi 3 atau tidak. Gitu ya. Lalu sudah sampai sini ada pertanyaan? Tadi hanya tinggal lihat jumlah angka 8-nya ada berapa ya? Karena kan prinsipnya jumlah digit-digitnya harus merupakan kelipatan 3. Berarti karena ini angkanya sama semua, tinggal lihat mana yang jumlah digitnya merupakan kelipatan 3. Itu ya. Terus kita ke nomor, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ke nomor 68. Yang ini sebuah rumah sedang dikerjakan oleh 7 orang pekerja dan akan selesai dalam waktu 30 hari.
Setelah 6 hari bekerja, pekerjaan tersebut terhenti 3 hari. Jika pemilik rumah tetap menginginkan rumah selesai tepat waktu, banyaknya pekerja yang harus ditambahkan adalah sebuah rumah sedang dikerjakan 7 orang. Harus selesai dalam waktu 30 hari. Setelah 6 hari, berarti sisa harinya itu 24 hari ya. 24 hari lagi nih bisa dikerjakan oleh 7 orang. Tapi terhenti nih pekerjaannya selama 3 hari. Berarti kan sisa harinya tinggal 21 hari lagi biar selesai tepat waktu. Nah, berapa orang pekerja sekarang yang dibutuhkan biar tetap selesai tepat waktu. Kalau yang ini namanya perbandingan berbalik nilai. Jadi semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, yang bekerja harus semakin banyak biar dia cepat selesai. Karena berbalik nilai, jadi perbandingannya 24/21 sama dengan, pas di sini dibalik, X-nya di atas, per 7. Terus dikali silang ya. Nah, X-nya dikalikan sama 21, berarti 21 dikali X sama dengan 24 dikali 7. X sama dengan 24 dikali 7 per 21. Ini dibagi 7, 1, ini 3. Tinggal 24 bagi 3 itu 8. 8 ya. Berarti pekerjaannya harus ditambah sebanyak 1 orang. Karena tadinya sudah ada 7. Butuhnya 8. Berarti tinggal nambahin 1. Yang E ya. Sekarang kalian coba yang ini. Kalian coba. Jawabannya berapa? Ditulis saja angkanya, kalau lewat chat ditulis saja angkanya, berapa hari persediaan makanan akan habis. Ketemu? 15. Ada lagi yang lain? Jawab berapa? Ini 18 hari ya. 20 kambing, 18 hari. Ini sambil dibahas ya. 20 kambing, 18 hari. Terus kan dia beli lagi 4 ekor kambing. Berarti sekarang kambingnya jadi 24. Nah, 24 kambing berapa hari habisnya? Pasti habisnya lebih cepat ya. Karena kambingnya semakin banyak. Yang makan, persediaan makanannya semakin banyak, artinya nanti dia akan lebih cepat habis. Nah, ini 20/24, perbandingannya gitu kan. Terus yang ininya dibalik. S per 18. Dikalikan, X-nya dikali 24, kan? Artinya X sama dengan 18 dibagi 2. Dibagi 2, ini hafal nggak tangganya? Tangga satuan panjang. Ada yang masih belum hafal?
Ini pelajaran SD ya. Belajar ini. Ya, nanti kan berarti 0,5 kilometer sama dengan berapa desimeter gitu kan ya. Yang 5 hektameter juga berapa desimeter, semuanya dijadiin ke dalam desimeter. Ini terus 100 cm juga berapa desimeter. Ini harus hafal ya. Antara panjang dengan berat itu sama depannya. Nanti kalau pakai cara SD nih, kalau ada yang masih ingat ngafalinnya, kucing hitam dalam mobil. Desi cantik mondar mandir. Gitu ya. Kalau satuan panjang tinggal tambahin M, kalau satuan berat tinggal tambahin G. Karena ini panjang berarti tinggal tambahin M belakangnya. Kalau nanti berat berarti kan gram, tinggal tambahin G belakangnya. Ini nggak usah ya yang M-nya. Karena ini meter. Nah, ditambahin tuh yang ini. Yang ini sama yang ini. Itu ya. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar mandir. 0,5 kilometer ke desimeter. Turun berapa? Turun 1, 2, 3, 4. Kalau turun ingat dikali. 1 kali turun tangga dikali 10. Berarti kalau 4 tambahin nolnya 4 atau dikali 10.000. 0,5 dikali 10.000 itu jadi 5.000. Terus 5 hektameter ke desimeter juga turun 1, 2, 3. Turun 3 berarti jadi 5.000. Nah, terus dam ke desi turun 2. Turun 2 berarti dikali 100. Dikali 100 berarti jadi 50. Sentimeter ke desimeter naik 1. Kalau naik dibagi. Naik 1 itu dibagi 10. Berarti 100 dibagi 10 itu 10. Berarti semuanya kalau ditambah 5.000 tambah 5.000 jadi 10.000, yang 50 tambah 60 jadi 60. Berarti 10.060 desimeter. Begitu ya. Ini yang B. Bisa ini untuk nomor 69? Ada yang mau ditanyakan? Itu cuma B ya. P-nya terletak di dalam Q. Berarti yang ini yang B. Tuh. Untuk ini ada yang mau ditanyakan? Tuh. X sama dengan 5N ya. Terus, dari kalimat yang kedua, jika banyak anak
Berarti banyak permen itu bisa kita cari dari, kan dibaginya 4 permen, anaknya bertambah 1 ya, jadi N ditambah 1. Bersisa 1 permen tidak dibagikan ya. Jadi sekarang bagiannya 4 permen, tapi anaknya itu berjumlah N plus 1, karena tadinya ada N ditambah 1 jadi N plus 1. Nah ini masih bersisa 1, jadi tinggal ditambah 1. Itu nulisnya ya. Nah tadi X-nya itu sama dengan 5N, diganti, disubstitusi ke sini. X-nya diganti dengan 5N. 5N sama dengan, terus sini tinggal dikali. Berarti kan 4N ditambah 4 ditambah 1. Berarti ini nanti pindah 5N kurang 4N sama dengan 4 tambah 1, 5. Berarti N sama dengan 5. Jadi banyak anaknya adalah 5 orang. Ada yang mau ditanyakan ini? Nomor 71. Kalau tidak, kita ke 72. Hasil pengurangan. Ini dan ini. Ini berarti dikurangin biasa aja ya. 6X min 3Y per 2 dikurang 5X min 3Y per 4. Kalau pengurangan pecahan kan disamain penyebutnya ya. Disamain penyebutnya. Disamain penyebutnya ini bisa ke sama-sama karena di sini 4 enggak ada, jadi nyamainnya ke 8 aja, langsung ke 8. 8, karena di jawabannya ini 1/8, 1/8, 1/12. Bukan, kan harusnya bisa nih ya pakai KPK dari 2 dan 4, itu 4. Tapi boleh juga misalnya kita mau pakai 8. Gitu. Jadi langsung dikali 2 kali 4, itu 8. Nanti yang pembilangnya tinggal dikali silang. Jadi 6X min 3Y dikali 4, lalu 5X min 3Y-nya dikali 2. Berarti jadi 4 dikali 6X min 3Y dikurang 2 dikali 5X min 3Y. Itu ya. Lalu yang bawahnya tetap sama, 8. Ini kalau dikalikan jadi 24X min 12Y min 10X plus 6Y. 24 dikurang 10 itu 14X, lalu min 12 ditambah 6 itu min 6Y dibagi 8. Itu. Berarti hasilnya yang mana? Ada ya, sudah ada jawabannya ya. Ini 1/8. Kalau ada yang salah hitung, bilang ya. Misalnya, Kak itu salah hitung. Coba ini 24 min 12 min 10 plus 6. Terus kalau dikurang 24 dikurangnya sama 10 jadi 14 min 12 ditambah 6 jadinya min 6 bagi 8. Berarti 1/8 dikali 14X min 6Y. Jawabannya yang A ya. Hari ini sampai situ aja sih. Ada yang masih mau ditanyakan nggak? Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Jadi yang masih mau ditanyakan kah? Ini. Kalau tidak ada, Kakak rasa cukup sampai sini dulu ya pembahasannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Nanti kalian tetap harus terus berlatih cari soal sebanyak-banyaknya. Misalkan ada yang mau ditanyakan,